Assalamualaikum. Masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran hari ini ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, coba dicek dulu Haikal. Ada yang masih belum hadir? Alhamdulillah, karena semua sudah hadir. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Haikal dipimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa masing-masing menurut kepercayaan dan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, biar kalian lebih semangat lagi, mari sama-sama kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Silakan berdiri. Berdiri, katakan ya. Kalau saya katakan tepuk semangat, semangat, gitu ya. Oke, bisa diberi. Ayo sama-sama. Tepuk semangat. Sama-sama kita simak video motivasi. Sebelum masuk ke ruang ujian, sholat 2 rakaat dulu. Dan nanti kalau di ruang ujian lupa, sholawat sama Nabi dan istighfar. Dan ternyata itu efektif banget tuh. Kalau saya mau masuk ke ruang ujian, saya sempatin dulu ada waktu sekitar 10 menit, saya sholat dulu 2 rakaat. Sholat mutlak atau sholat hajat atau apalah. Sholat 2 rakaat. Setelah itu masuk ke ruang ujian, maka caranya adalah istighfar dan sholawat. Insya Allah Allah akan mengingatkan apa yang kalian lupa tadi. Sesungguhnya lupa itu karena godaan syaitan. Itu kan bagus banget nasihatnya. Menjelang ujian, itu benar banget tuh. Pas saya, aduh kayaknya perasaan ini saya udah tahu nih jawabannya, cuma agak-agak lupa gimana gitu. Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala Muhammad. Benar-benar datang tuh. Langsung ingat, oh benar nih. Langsung tulis, kecuali kalau kita nggak belajar, ya nggak bisa sih. Dengan sholawat 1000 kali pengen dapat. Orang nggak belajar tapi sholawatan, dia istighfaran. Ya mungkin dia ingatnya apa? Kenapa saya nggak belajar ya? Jadi ingat kayak gitu. Nah, setelah menyaksikan video ini, pembelajaran apa yang kalian dapat? Jadi, apa? Dalam banyak. Pembelajaran itu kita harus Dibagi belajar dan tawakal. Nah, jadi memang kita dalam proses belajar itu harus berimbang antara ikhtiarnya dan tawakalnya. Jadi harus mengingat, jangan lupa kita mau belajar itu, ya apa yang harus kita lakukan, apalagi masuk ke ujian, jangan lupa sholatnya katanya gitu ya. Tapi kalau sudah sholat juga kan apa? Bisa hanya dengan sholatnya saja? Tidak, berarti harus diimbangi dengan belajar. Kalau kalian sedang proses belajar, jadi memang ya tetap ikhtiar dan tawakal. Kompetensi pembelajaran hari ini mengidentifikasi informasi berupa pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Dan yang terakhir, mengidentifikasi informasi yang berkategori fakta dan opini. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai teks editorial berkaitan dengan strukturnya, faktanya, opininya, mari sama-sama kita kerjakan soal pretest terlebih dahulu. Jadi silakan dibuka Google Classroom-nya. Sudah saya sematkan soal pretest di sana. Oke, silakan dibuka. Ada 10 soal pilihan ganda yang harus kalian jawab.
hasilnya nih, Arab dapat nilai 70, LH 50. Nih, tuh masih banyak yang belum mencapai KKM di atas 78 ya. KKM kita 78. Jadi, berarti kita harus apa? Harus belajar terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lihat materinya. Perhatikan, di sini ada contoh teks editorial. Judulnya kebersihan lingkungan di sekolah. Nanti kalian bisa lihat di Google Classroom ya. Saya sudah bagikan di Google Classroom kalian. Nah, disimak. Ini adalah teks editorial. Nah, bagian paragraf 1 dan 2 ini termasuk ke pernyataan umum. Lalu dalam paragraf tersebut ada di paragraf ketiga, 4, dan 5 masuk ke dalam argumentasi. Dan yang terakhir, ini ada paragraf terakhir, cuma satu paragraf terakhir ya, yang menyatakan penegasan. Jadi dalam teks editorial terdapat susunannya atau strukturnya. Yang pertama tadi apa? Pernyataan umum. Yang kedua, lalu yang ketiga adalah penegasan. Lalu sama-sama kita simak video pembelajarannya. Wah, perpolitikan ini pasti sangat berdampak dengan ekonomi kita. Ada baiknya media juga harus berpendapat. Di dalam surat kabar atau majalah sering dijumpai berbagai jenis tulisan, baik yang berbentuk berita, editorial, pojok redaksi, artikel, dan suara pembaca. Artikel dan suara pembaca ditulis oleh orang di luar staf redaksi media yang bersangkutan. Sementara berita, editorial, dan pojok redaksi ditulis oleh orang kalangan dalam atau staf redaksi. Bedanya, berita memuat fakta, sedangkan editorial dan pojok redaksi memuat opini. Oleh karena itu, baik editorial maupun pojok redaksi dianggap sebagai tulisan yang mencerminkan sikap pengelola media. Setiap hari, redaktur surat kabar selalu menyajikan berita aktual dan juga membuat artikel yang disertai kritik dan saran guna menyoroti berita aktual tersebut. Editorial adalah berita utama yang ditulis oleh redaktur surat kabar yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial yang menimbulkan perbedaan pendapat. Editorial biasanya menjadi salah satu cara untuk merespon suatu isu atau permasalahan dan memberikan tawaran solusi di akhir teksnya. Teks editorial disebut juga dengan tajuk rencana. Teks ini menggunakan bahasa yang lugas. Nah, hal ini berkaitan dengan fungsi teks editorial. Fungsi teks editorial diantaranya adalah menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat, mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang memengaruhinya, memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang, memberikan penilaian moral tentang isu tersebut, serta mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang peristiwa atau masalah yang sedang hangat dibahas. Nah, adik-adik, kalian telah paham kan apa itu teks editorial? Dengan membaca editorial, kita tidak hanya sekadar tahu peristiwa yang sedang terjadi seperti saat kita membaca berita. Namun, kita pun lebih memahami dan bisa bersikap dengan kritis. Hal itu karena di dalam editorial ada pendapat-pendapat dari penulis atau redaksi yang bisa memperjelas pemahaman kita tentang peristiwa atau keadaan yang menjadi ulasannya. Dengan sering membaca editorial, diharapkan kita lebih bijaksana menghadapi persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Terus semangat belajar ya adik-adik, sampai jumpa di video berikutnya. Saya sudah siapkan LKPD, nanti dikerjakan secara berkelompok. Ada 5 soal yang harus kalian
Siap, Bu. Nah, di sini ada LKPD yang harus kalian jawab. Nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kerjakan secara kerja sama tim yang bagus. Jadi kerjakan. Ada 5 soal yang kalian jawab ya. Nanti dalam proses pengerjaan saya akan menilai sikap kalian bekerja tim yang baik, mengerjakannya penuh dengan konsentrasi, dengan cermat dalam setiap menjawab soal atau tidak. Paham? Nanti selama pengerjaan jika ada belum paham, silakan masih ditanyakan ya. Selamat mengerjakan. Dengan konsentrasi, dengan cermat dalam setiap menjawab soal atau tidak. Saya mau tanya nih, ayo dulu. Amin ya Allah. Jika ada yang belum dipahami, langsung ditanyakan ya. Bagaimana fungsi fakta dan data pada teks editorial? Tadi itu pertanyaan dari Baim ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Boleh, silakan Rio. Apa tujuan diterbitkannya teks editorial? Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Silakan saya yang berdiri. Bagaimana fungsi fakta dan data pada teks editorial? Bagaimana fungsi fakta pada teks editorial? Fakta apa tadi? Bagaimana fungsi fakta dan data pada teks editorial? Bagaimana fungsi data dan fakta pada teks editorial? Salah kan? Saya salah. Iya. Lingkangnya teks editorial ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Rio. Bersilakan Ibu. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Boleh, silakan Rio. Apa tujuan diterbitkannya teks editorial? Tujuan diterbitkannya teks editorial ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Rio. Bersilakan Ibu. Nah, ini ada pertanyaan dari teman kalian. Sekarang coba perhatikan pada teks editorial terdapat fakta dan opini. Tadi pertanyaan Baim adalah fungsi fakta. Sekarang kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadi fakta di sini adalah nyata. Sifatnya nyata. Nyata. Fungsinya berarti menginformasikan sesuatu berdasarkan kenyataan. Dan data pada teks editorial fungsinya untuk apa? Memperkuat data ya, memperkuat
dari fakta adalah menyampaikan atau menginformasikan berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data. Paham? Bisa dipahami, Baim? Oke. Untuk pertanyaan nomor 2 dari Rio, tujuan diterbitkannya teks editorial. Coba perhatikan kembali. Nah, tujuan dari teks editorial yang pertama, mengajak masyarakat berpikir dalam masalah yang sedang hangat terjadi. Lalu, yang kedua, memberikan pandangan kepada masyarakat terhadap isu yang sedang berkembang. Jadi tujuan dari teks editorial adalah apa? Mengajak masyarakat untuk ikut berpikir. Jadi kita tuh tahu tentang apa sih masalah apa yang sedang terjadi pada saat ini. Lalu yang kedua adalah memberikan pandangan. Jadi ketika kita membaca kita tahu apa sih yang ada atau permasalahan apa sih yang sedang terjadi pada saat ini, bukan cuma apa yang terjadi tapi bagaimana yang harus kita pikirkan. Karena kan di sini adalah memberikan pandangan. Pandangan siapa? Pandangan dari si penulis. Penulis dari teks editorial itu siapa? Penulis dari teks editorial. Teks editorial itu bisa diterbitkannya di mana? Di koran. Nah, koran itu siapa penulisnya? Staf redaktor. Nah, jadi teks editorial itu ditulis oleh berdasarkan hasil pandangan dari staf redaksi berdasarkan isu yang sedang terkini. Bisa dipahami, Rio? Alhamdulillah. Silakan dilanjutkan kembali. Nanti siapa yang paling cepat mengerjakan dan presentasi, saya punya hadiah untuk kalian. Nah, ini untuk satu kelompok yang mau maju lebih dulu ya. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok sudah selesai? Boleh, silakan langsung dipasang. Jika memang jawaban dari teman kalian berbeda ya. Silakan kelompok orang untuk memperkenalkan kelompoknya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kompas ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Mengapa teks editorial sering muncul di koran? Jawabannya, karena teks editorial merupakan 7 rencana dapat ditemukan di koran atau majalah. 2. Uraikan tujuan teks editorial. Jawabannya, berikut tujuan teks editorial. A. Mengajak masyarakat atau pembaca untuk ikut berpikir dalam masalah, isu atau topik yang sedang hangat terjadi di kehidupan sekitar. B. Memberikan pandangan kepada masyarakat terhadap isu yang sedang berkembang. Ya, bacalah teks berikut. Apa struktur yang membangun teks tersebut? Jawab, struktur bagian pernyataan, pendapat, atau teknis. 4. Uraikan perbedaan antara fakta dan opini. Fakta adalah hal keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Opini adalah pendapat, penilaian, ataupun pendirian. 5. Tentukan fakta dan opini pada teks tersebut. Jawab. Fakta yang pertama, kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. 2. Jakarta, 17 Agustus 1145, wakil-wakil bangsa Indonesia. Opini 1. Kepada dunia luar, proklamasi merayakan kekamian Indonesia sebagai bangsa. 2. Kami berhadapan dengan kekuatan kolonialisme asing. 3. Kami, para pejuang kemerdekaan
mengikuti pembelajaran hari ini, saya dapat memahami bahwa teks editorial merupakan opini yang dituliskan oleh staf redaksi yang didukung oleh kenyataan yang ada. Jadi dalam penulisan teks editorial yang menulis adalah staf redaksi. Ada lagi yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Ada lagi yang mau merefleksikan? Saya, Bu. Silakan saya berdiri. Pemahaman yang saya dapat hari ini yaitu kita dapat menjumpai teks editorial di dalam surat kabar atau majalah atau disebut juga dengan tajuk rencana. Betul. Jadi tadi ya seperti yang sudah sampaikan Pak Waria, teks editorial bisa kita jumpai pada majalah, koran, karena teks editorial disebut juga dengan tajuk rencana. Penulisnya siapa? Nah itu staf redaksi. Setelah kita mengikuti pembelajaran ini, maka dapat kita simpulkan apa? Teks editorial bisa kita temukan pada koran ataupun majalah, atau disebut juga dengan tajuk rencana. Nah, dalam teks editorial terdapat pernyataan apa tadi? Fakta dan opini. Faktanya yang benar-benar atau informasi yang benar-benar terjadi, lalu didukung oleh pendapat si penulis. Oke, ada lagi yang mau disampaikan atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau coba merefleksikan? Sudah cukup? Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan dibuka kembali classroom-nya. Di sana sudah tos tes. Ada 10 jawaban pilihan ganda yang harus kalian jawab. Saya yakin kalian mampu, kalian bisa dikerjakan. Pilih jawaban yang menurut kalian paling tepat. Kita saja kembali, mudah-mudahan hasilnya menjadi hasil yang terbaik ya. Alhamdulillah. Untuk